Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yutra Jandri dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keseimbangan cairan. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang bagaimana output dan bagaimana input penyimpanan internal dalam tubuh. Yang pertama yaitu input. Input yaitu masukan dari lingkungan eksternal melalui konsumsi, inhalasi, penyerapan melalui permukaan tubuh atau injeksi buatan. Yang kedua yaitu output. Output yaitu pengeluaran aktivitas di lingkungan internal seperti ginjal, paru-paru, jalur pencernaan, atau keringat permukaan tubuh, air mata, kulit yang mengelupas. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua itu kapan cairan dan elektrolit dikatakan seimbang? Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Cairan tubuh yang terbagi menjadi beberapa kompartemen secara cairan relatif konstan pada keadaan normal. Antara satu kompartemen dengan yang lainnya dibatasi oleh membran yang bersifat semi variabel. Masing-masing kompartemen mengandung elektrolit yang sangat berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan pada masing-masing kompartemen. Dengan demikian, cairan dan elektrolit dikatakan seimbang jika cairan yang keluar atau cairan yang masuk sebanding dengan elektrolit yang dikonsumsi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh beserta volume, persentase pada cairan tubuh, dan berat badan tiap pembagian. Yang pertama yaitu total cairan dalam tubuh. Total cairan dalam tubuh memiliki volume 42, persentase cairannya itu 100% dan berat persentasenya itu 60%. Cairan intraseluler memiliki volume 28, persentase cairan 67% dan persentase beratnya itu 40%. Yang ketiga yaitu cairan ekstraseluler yang memiliki volume 14, persentase cairannya 33% dan persentase beratnya itu 20%. Yang keempat yaitu plasma. Plasma memiliki volume 2,8, persentase cairannya itu 6,6%, persentase beratnya itu 4%. Yang kelima yaitu cairan intravaskular yang memiliki volume 11,2, 26,4 dan 16%. Yang selanjutnya itu limpa dan cairan transseluler. Yang keempat yaitu faktor apa yang dapat meregulasi keseimbangan cairan. Faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan yaitu pada umumnya terbagi dua, yaitu terlalu sedikit air dan terlalu banyak air. Faktor-faktornya yaitu hipotalamus. Hipotalamus mendeteksi terlalu banyak air di dalam darah. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis lebih sedikit dan ADH. Yang ketiga yaitu ginjal mengurangi kadar air darah. Yang keempat lebih banyak air mencapai kandung kemih atau urin lebih encer, dan yang terakhir yaitu tingkat air darah kembali normal. Pertanyaan yang kelima yaitu kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? pH tubuh dalam keadaan normal idealnya berkisar pada rentang netral cenderung basa yaitu 7,35 sampai 7,45. Kadar pH yang kurang dari 7 dikatakan bersifat asam, dan jika lebih dari 7 tergolong dalam basa. Selanjutnya itu pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana keseimbangan asam basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan meninggal. Ketidakseimbangan basa dalam tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Yang pertama yaitu asidosis respiratori disebabkan oleh referensi karbon dioksida akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 meningkat dan disosialisasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion pH. Yang kedua yaitu alkolisis respiratori disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga pembentukan ion H menurun.
Yang ketiga itu asidosis metabolitik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar biokarbonat hingga kadar ion H bebas meningkat. Yang keempat yaitu alkoholis metabolitik. Alkoholis metabolitik terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya konsentrasi biokarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat-obat alkalis. Pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan yang ketujuh, itu kapan dikatakan asidosis dan alkolisis? Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam dan terkadang menyebabkan peningkatan pH darah. Selanjutnya itu pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan ke-8 yaitu apa perbedaan asidosis dan alkoholis respiratori dan metabolitik bila dilihat pada gambar neraca keseimbangan pada slide ke-36. Asidosis respiratorik dan alkoholis respiratorik disebabkan oleh gangguan pada paru-paru, sedangkan asidosis metabolitik dan alkoholis metabolitik disebabkan oleh gangguan pada organ ginjal. Pertanyaan yang ke-9 yaitu dalil Al-Quran atau Al-Hadis yang berkaitan dengan keseimbangan dan lain-lain. Dalam Al-Quran, dalil tentang keseimbangan cairan terdapat pada surah Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang artinya, dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah yang maha kuasa. Sadaqallahul azim. Dalam hadis lain, Rasulullah selalu tentang dari Rasulullah selalu mengombinasikan dua jenis makan yang berbeda sifat. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memakan buah mentimun dengan kurma yang matang, dari hadis Bukhari Muslim. Dari segi gizi, kurma mengandung air tetapi berkalori tinggi, yaitu 100 gram kalori, sedangkan mentimun berkalori rendah tetapi kandungan airnya tinggi, kira-kira 95%. Hal seperti ini dalam hadis Abu Daud, yaitu Nabi SAW bersabda, panasnya buah yang satu ini atau kurma akan dihilangkan oleh dinginnya buah yang lain atau mentimun, dan dinginnya buah yang satu ini mentimun akan dihilangkan oleh panasnya buah yang lain atau kurma. Pola makan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan suatu kombinasi ideal karena berprinsip pada keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya itu pertanyaan yang ke-10 tentang klasifikasi makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori asam dan basa. Adapun makanan yang menghasilkan asam, adapun makanan yang menghasilkan basa antara lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kedelai dan tahu, dan beberapa jenis kacang-kacangan, biji-bijian dan kacang polong. Sedangkan makanan yang bersifat asam adalah susu, telur, daging, dan makanan olahan kaleng atau kemasan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu kaitan materi ini dengan materi yang lain. Kali ini saya mengaitkan materi keseimbangan cairan dengan homeostasis. Manusia sebagai organisme multiseluler dikelilingi oleh lingkungan luar atau milieu eksterior, dan sel-selnya pun hidup dalam milieu interior yang berupa darah dan cairan tubuh lainnya. Cairan dalam tubuh termasuk darah meliputi lebih kurang 60% dari total berat badan laki-laki dewasa.
Dalam cairan tubuh terlarut zat makanan dan ion-ion yang diperlukan oleh sel untuk hidup, berkembang dan menjalankan fungsinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Semua pengaturan fisiologis untuk mempertahankan keadaan normal disebut dengan homeostasis. Homeostasis ini bergantung pada kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan antara substansi-substansi yang ada di milieu interior. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.